teman-teman Indika, udah hari Kamis nih, teman Indika. Waktunya untuk talkative, talking about otomotif bersama saya Joel Mastana. Hari ini saya mau ngobrol sama pekerja seni di industri entertainment tanah air, punya hobi ngoleksi motor dan touring bareng teman-teman artisnya. Sahabat saya ini memang saya sudah kenal cukup lama, kita pernah touring bareng. Ini dia, Bro Ferry Mariadi. Selamat malam, mantap. Siap. Dikoreksi dikit, tadi itu bukan kolektor, gue tidak mengkoleksi motor. Oh, kalau siap. Kolektor itu banyak sekali. Siap. Kalau gue banyak aja. Siap. Yang penting fungsional teknikal. Kalau mau riding dalam kota pakai yang ini, touring pakai yang ini, untuk mejeng yang ini, gitu ya. Siap. Betul. Gimana bro? Sehat ya? Siap, alhamdulillah. Ini masih dalam suasana Lebaran. Mohon maaf lahiran batin. Maaf lahir batin. Apa kabar Bro Ferry? Baik, alhamdulillah. Kita sudah menjadi saudara sudah puluhan ya, Joel. Iya. Era tahun 90-an pertengahan sampai ke akhir itu ya. Siap. Kita bermotor-motoran. Gue mengenal lo dari zaman lo masih pakai Harley, pernah pakai trail juga, sampai skillnya ini luar biasa nih. Ini mungkin kalau yang masih bertanya-tanya, ini Joel nih, si Joel siapa? Ini Joel luar biasa. Nggak motor apapun sama dia dibikin terbang. Mau Harley, mau motor trail, jet ski, sampai ke otopet lo ajakin terbang. Lo orang gila lo. Asli gila lo. Gila lo. Siap. Dengan gila-gilanya itu saat ini gue mengabdi untuk memberikan manfaat kepada semua teman-teman. Ilmunya seperti apa ini itu. Jadi terima kasih dukungan dan untung nggak pakai topi bisa lepas nih bro, kepalanya bisa besar. Tapi emang bener nih mungkin untuk para pendengar Indika FM mungkin belum terlalu banyak yang tahu juga bahwa Joel itu coach untuk safety driving motor ya. Ya, terima kasih banyak. Masih bro. Ya? Masih bro. Saat ini masih jadi untuk para instansi dari Korlantas atau siapapun yang ingin mengundang Brother Joel ini sangat rekomendasi untuk bisa menjadi coach di safety driving motor. Waduh. Ya. Alhamdulillah punya kelebihan bisa kita bagi-bagikan bro. Siap. Iya dong. Ya. Iya. Ngomong-ngomong, Nyiblao gimana kabarnya bro? Nyiblao. Nyiblao. Aduh, ya Nyiblao itu. Ada drama seru tuh gue dengar tuh tentang motor kesayangan. Iya. Ya, ini tapi boleh. Ini orang menyangka bahwa yang ada di YouTube gue ini, oh ya mungkin belum banyak yang tahu juga bahwa gue ada YouTube channel, belum ada 2 bulanan ini, namanya Ferry Mariadi Channel. Di situ gue bercerita tentang passion gue, mulai dari motoran, masak, sampai main sama anak, gue masukin di situ semuanya. Sambil mencari jati diri, apakah gue harus berkonten di salah satu hobi gue aja atau memang semuanya. Nah, berbicara soal Nyiblao gitu, itu memang banyak yang menyangka bahwa ini adalah settingan. Ini bukan settingan, tapi memang bisa dibilang banyak sekali koinsiden atau kebetulan-kebetulan yang gue terusin akhirnya. Jadi waktu itu gue ceritanya memang gue kan sering main nih pada saat pandemi corona ini. Kebetulan gue bukan termasuk orang yang paranoid terhadap corona harus di rumah terus. Gue juga kan memang ada keperluan-keperluan lain gitu ya. Gue juga harus terus terkena matahari pagi. Nah pada saat itu gue lagi ngejemur badan dan juga gue ngisi bensin. Pulangnya gue mampir ke rumahnya Andre Stinky. Nah disitulah terjadi berkecamuk. Gue ketemu ada Raffi Ahmad, ada Andre. Motor gue ditawar. Nah kalau pengen tahu lebih jelasnya nonton aja Ferry Mariadi Channel. Ya teman-teman nonton di YouTube channel Ferry Mariadi. Ya. Yes. Koleksi motor ataupun ada berapa aja sih Pak motor di rumah? Motor sih nggak harus yang di rumah, kadang-kadang punya motor tapi kita tempat-tempat lain buat kalau pergi biar nggak ketahuan gitu. Iya. Gila ya. Strateginya ternyata standar kita sama ya, SOP kita sama ya. Sama. Bro. Aduh, bener. Jadi memang di rumah ada beberapa lah gitu. Siap. Kebetulan kemarin gue sempat di endorse juga sama salah satu motor dari Jerman gitu. Itu gue pajang di rumah juga karena memang lebih sering juga pakai yang itu karena itu termasuk motor yang termuda 2017. Sisanya motor-motor tahun 41, tahun 54, atau motor-motor tua gitu.
Hanya orang yang berkelas bro Betul. mengkoleksi motor yang antik-antik bro. Hanya orang yang ngerti Eh, karena dari perawatan dan lain-lainnya. Contohnya gini, kalau orang dia bisa ke dokter sendiri. Kalau motor ya, jangankan ke dokter, kita mesti cek dulu, kita rasain. ya, Mantap ya, tuh. ya, ya, Siap. ya, ya, ya. Oke, apa aja sih bro selain yang tadi dari J itu? Yang tentu ada Harley, ada segala macam gitu ya. Tapi koleksinya seputar ada fungsi dan teknikalnya, kan tentunya nggak hanya sekedar membeli, ada nilai sejarahnya, ada nilai Ya, ya, ya ideologi dan lain-lainnya gitu. ya. Singkatnya memang ada dua yang membekas di hati gue. Gue mungkin Brother Joel juga tahu bahwa gue sempat Tahu bukan banget sempat, gue punya. yang Yellow Stripe, aduh, top Iya, banget itu tuh Terminator. itu Siap. Terminator betul. Jadi itu pada tahun 2006 gue sempat berangkat haji waktu itu. Nah di sana ada list-list doa. Kalau kita pernah ke Tanah Suci, kita sempat tahu namanya Raudhah, sempat namanya Air Mancur Emas. Nah, di situ ada list-list doa. Gue bikin list doa. Nah, list doa yang paling terakhir adalah gue minta Fatboy tahun 91, surat STNK PPKB, semuanya lengkap lah gitu. Nah, ya tidak ada yang tidak mungkin buat Allah itu untuk mengijabah keinginan gue. Dan akhirnya ya nggak berapa lama dari situ, sekitar selang 2 mingguan, adalah masuk bahwa penawaran motor itu ternyata memang ada gitu di Indonesia. Ya dengan malam itu begitu dapat kabar, gue langsung samperin ke Kelapa Gading, nggak pakai pikir panjang, gue salaman, alhamdulillah orangnya enak banget. Ya udah, akhirnya ya gue kasih DP ibaratnya, besoknya gue ambil. Ya. Gitu. Nah kalau yang Niblau ini juga memang boleh minta waktu pada saat lagi umroh gitu. Gue juga minta. Luar biasa. Waktu itu menjelang Wingday 2015. Jadi 2014 akhir, kalau nggak salah 2014 akhir itu gue sempat umroh juga. Nah sama permintaan yang terakhir juga, bahwa gue minta mohon sama Allah bahwa diberikan kelancaran untuk bisa mendapatkan Niblau yang nggak pernah mejus, nggak pernah nyusahin, dan ada surat juga, surat bawaan juga. Ya walau alam bisawab. Begitu nyampe ke Jakarta, selang sebulan gue dapet, dan itu langsung test ride-nya ke Pangandaran dari Jakarta. Gitu ya, alhamdulillah lah. Semua juga memang berkat doa dan juga usaha dari kita semuanya. Salut. Ini yang pengen banget didengar oleh gue dan teman-teman Indika, karena untuk memiliki sesuatu hal tentunya ada dasar-dasarnya. Kenapa saya mau ini, kenapa saya itu. Kedua, dasarnya kan dari keinginan tuh, dari hope atau ini ya. Nah, seorang Ferry Maryadi ini, gue pernah inget banget jalan sama lu, ketemu kalau nggak salah di Puncak. Ada teman-teman bilang, kok artis naik motornya tua, ada nggak ngerti ini, gue bilang. Itu motor kolektor item, jarang dan sangat spesifik. Kenapa orang memilih ini? Karena punya sesuatu spesifik karakternya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman Indika, sekali lagi sangat bermanfaat hal-hal yang disampaikan oleh Bro Ferry ini. Jadi dasari dengan sesuatu hal, kenapa dia mau pilih motor itu. Tentunya ada historinya, ada keinginan dan lain ini, ada dasarnya. Nah, Bro, tergabung nggak sih dalam klub-klub motor, atau punya beberapa klub yang Bro gabung? Ya, nama klubnya jadi, apa saja? Yes, jadi kebetulan gue itu kan dulu lahir dan juga besar dan juga mendapatkan influence yang sangat besar di permotoran itu di Bandung, di kota Bandung. Siap. Which is sekitar tahun 80-an sekian itu gue baru belajar motor, itu motor Honda Bebek. Gue cerita dari awal juga ini, bahwa influence terbesar permotoran gue waktu di Bandung itu adalah Bikers Brotherhood. Kalau mungkin pernah tahu dulu, gue juga main zaman masih sekolah itu, gue main sama Haji Tegep almarhum, juga sama Kang Budi Dalton. Nah itu sangat banyak mempengaruhi cara berpikir gue. Kenapa gue akhirnya sampai sekarang gue lebih menyukai motor-motor klasik. Gitu loh. Banyak sekali pemikiran, atau bisa dibilang pertimbangan kenapa nggak pakai motor tua, pakai motor muda aja yang tinggal pencet, ngegas, ibaratnya tanda kutip sudah pasti nyampe ke tujuan.
ada satu filosofi yang gue pegang sampai sekarang kalau motor tua itu adalah, misalnya kita mau touring ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung. Motor tua itu sangat mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Selalu banyak doa, bro. Nah, ini Selalu dia. banyak doa, bro. Yeah. Berdoa sebelum diselah, gue berdoa jangan sampai ini mogok, jangan sampai ini bocor. Begitu udah nyelah, jangan mati di tengah jalan. Begitu mau berhenti, bismillah supaya mudah-mudahan ini motor remnya nggak blong. Begitu nyampe, alhamdulillah sujud syukur. Itu yang gue paling suka dari motor tua, bro. Aduh, salut. Jadi fenomenanya memiliki koleksi motor adalah itu ya, supaya lebih mendekatkan. Iya. Mau motor mau tua. nyusul, ancang-ancang dengan apa? Ancang-ancang dulu. Iya, nyampe nggak nih? Wah, kagak nyampe. Ayo, udah, berarti ini yang terbaik gitu. Begitu gue mau ngerem, wah ini remnya pakem apa enggak? Wah, ternyata nggak pakem. Ya Allah, berhenti. Alhamdulillah berhenti. Itu terus. Luar biasa kan? Banyak. Jadi dari mulai doa, persiapan, bener. Di awal yang pola pikir, gue biar banyak berdoa, berucap syukur, naik motor antik. Artinya semuanya ini sudah ada dipikirkan, sudah disiapkan. Bukan betul. Hanya terjadi begitu saja ya bro ya. Siap. Iya dong. Udah gitu kan pada saat touring juga kan, kalaupun memang kita misalnya dari Jakarta ke Bali gitu. Kalau kita mau simple, ya kalau gue sih lebih memilih pakai pesawat dari Bandung ke Jakarta daripada pakai motor tahun 2020 gitu, pakai Harley tahun 2020 udah pasti nyampe. Tapi kalau pakai motor tua itu paling enggak 1,5 jam, 2 jam setengah sekali berhenti untuk ngencengin baut-baut sambil menikmati pemandangan. Wih, luar biasa. Berarti ini yang perlu teman-teman Indika FM dengarkan, bahwa pertama melatih refleks kita. Kedua, meningkatkan kita dengan masyarakat bersosialisasi. Yang ketiga, persiapan olah otak, olah gerak. Mantap, luar biasa. Bro, iya. Gue mau nanya bro, kalau teman-teman artis ini punya klub nggak? Atau fenomena di teman-teman artis ini punya motor, apakah sama? Kan nggak juga. Bro punya, mau beli motor, gue punya prinsip nih. Gue mikir, gue mau mendekatkan kepada yang ini. Dan gue bisa bermanfaat dengan masyarakat. Sampai kayak tadi bro, mau makan berhentinya di warung. Artinya kan memang masyarakat itu yang membutuhkan. Kita bisa sekalian sharing, orang nanya, bang ini seneng ketemu ini, ketimbang kita ke mall ceritanya kan gitu ya. Nah, di teman-teman artis apakah ada klubnya dan anggotanya artis siapa aja bro yang sering jalan sama bro atau sering bergabung? Jadi kalau berbicara soal permotoran atau otomotif di dunia artis memang ada. Yang klub isinya Harley, khusus Harley ada. Yang isinya khusus motor merek lain juga ada. Ya. BMW ada. Ada juga motor yang selalu grupnya itu, motornya itu selalu yang terbaru ada. Tapi nggak ada satu grup motor artis yang isinya artis dengan grup motor tua, nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Siap. Jadi gue yakinkan di sini yang gue kenal ya, yang artis yang pengen motor tua itu cuman gue, Mas Indro, Jupi Project, terus siapa? Gue tidak menemukan lain gitu loh. Betul. Mungkin kalau non artis ya banyak sekali pengusaha banyak sekali. Cuman gue belum mendapatkan nama artis yang menyukai atau riding dengan motor. Mungkin kalau hanya memiliki, punya, adalah beberapa yang gue suka nih motor tua, iya. Tapi kalau untuk riding dia sampai gue ketemu touring pada saat di jalan Jakarta Pangandaran atau Jakarta Bandung, gue belum pernah ketemu. Setuju. Jadi memang teman-teman Indika FM memiliki motor antik itu pertama adalah proses pemilihannya. Kenapa satu? Yang kedua memiliki challenge-nya luar biasa untuk menjaga prima kesehatan ataupun kestabilan kendaraan itu proses juga. Belum lagi autentikasi daripada standarnya, benar-benar standar dari mulai awal terbit sampai sekarang bagaimana menjaganya proses. Ceritain dong kalau touring nih sama, udah pernah tapi bro touring sama teman-teman artis, udah pernah artis gitu rame-rame? Yang tadi itu ya belum. Siap. Jadi mereka menamakannya bukan misalnya mau ke Jogja, bukan touring ke Jogja, tapi motoran di Jogja. Siap. Karena mereka mungkin waktunya juga kan sibuk gitu. Fly and ride ya.
Ya. Iya, iya, iya. Aktivitas bro sekarang dalam menghadapi COVID-19, kegiatan apa saja bro? Apa? Saat ini dalam menghadapi COVID-19, pandemi COVID-19 ini, kegiatan Oh dan ya, aktivitas selain di rumah, kegiatan. tentunya semangat dan waspada, kayak kita sering keluar Ya, naik motor, tapi persiapan betul. apakah ada satu program dengan TV ataupun lainnya kira-kira bro? Kalau yang bekerja sama dengan TV memang belum ada, karena memang ya kita semua tahu lah bahwa bukan hanya dari industri apa namanya ya, bukan hanya dari perekonomian, tapi industri TV pun terkena imbasnya dari COVID-19 ini. Sudah pasti di rumah gue termasuk orang yang nggak bisa diem gitu. Gue harus create sesuatu yang tadi Joel bilang bahwa kita paling tidak bisa bermanfaat buat orang. Akhirnya gue waktu itu awal hari pertama di bulan Ramadan gue membuat channel YouTube ini sendiri ya, Ferry Maryadi Channel, dan berusaha untuk memanjakan para penonton gue dengan apa yang gue sajikan gitu, semoga bermanfaat, dan juga pastinya mengajak anak dan istri gue untuk bisa beraktivitas terus, berolahraga, bergerak, dan juga yang pastinya melepaskan kesetresan atau kepenatan yang hanya di rumah aja. Bisa kita hanya bisa mungkin bisa berjemur di depan atau main sepeda dekat-dekat sini aja, atau ya apapun kita lakukan yang penting itu bisa bermanfaat buat kita gitu. Siap. Jadi teman-teman Indika FM dengarkan, tonton YouTube, channel YouTube Bro Ferry Maryadi, pasti bermanfaat Ya. seputar otomotif, bersenang-senang, Amin, amin, bersama amin, berkeluarga, amin. ada pengetahuannya dan bermanfaat. Betul. Bro, fenomena artis dan koleksi otomotif ini hanya sekedar hobi atau gengsi sih? Ya. Kalau gue mungkin tidak berkompeten untuk bisa menjelaskan atau mewakili semua artis gitu. Kalau buat gue pribadi gitu bahwa apa otomotif atau motor ini sendiri buat gue bukan hanya hobi gitu, karena gue sudah melakoninya sudah era dari tahun 86, 87, mulai dari motor bebek sampai ke Jakarta. Jadi kalau di Bandung itu yang kayak film Dilan 1990 itu memang betul, itu gue hidup di zaman itu. Iya. Jadi kemana-mana gue pakai motor, nyampe ke Jakarta pun gue pakai motor. Akhirnya waktu itu gue nabung, akhirnya beli mobil, tapi motor pun gue pertahankan gitu. Nah, bisa dibilang kalau tadi bro tanya bahwa bagaimana fenomena artis pakai motor, ya kalau gue sih lebih nyaman jujurnya gue pakai motor. Sampai di Jakarta pun gue kemana-mana pakai motor gitu. Ada yang bilang bahwa kan pakai Harley itu berat, Harley itu panas, Harley itu ini, ya kalau terlalu banyak pertanyaan lu nggak akan pernah bisa naik motor gitu loh. Lu nikmatin aja dulu. Toh bukan cuma lu yang kepanasan, toh bukan cuma lu yang bakal kehujanan. Semua juga seperti itu, dan mereka tetap hidup-hidup juga kan. Itu bagaimana caranya kita menyikapi berhadapan dan juga berdamai dengan cuaca di Jakarta. Itu aja. Simpelnya ada pepatah kan, kalau gue harus jelaskan juga belum tentu lu mengerti. Lakonin aja. Benar. Just do it ya. Iya. Melatih refleks ya, hobi, sampai di tempat tujuan juga rasa senang karena kita melakukannya secara hobi. Iya. Siap. Betul. Siap. Iya dong. Ada hashtag yang mengatakan bahwa nanti jaga lu paham. Gitu. Iya benar. Ya. Terakhir gue jelasin segimana juga susah. Betul. Terakhir nih bro, ada pesan untuk para pecinta otomotif dalam menghadapi new normal ini? Ya, kalau untuk pecinta otomotif tetap melakukan apa ya, bisa dibilang hobi kita, kesenangan kita untuk bisa melepaskan atau menghindari kepenatan dan juga stres kita. Yang pasti tetap bersosialisasi, bersilaturahmi dengan cara yang pantas dan juga sopan pastinya, dan juga terus berkarya. Yaitu tadi dia terus bersilaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi juga bisa memperpanjang umur dan juga rezeki kita semuanya. Dan pastinya tetap taat sama peraturan lalu lintas, taat sama peraturan setempat, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Waduh, mantap. Pakai kacamata lagi dong. Siap, ini dia mulai nih. Otomotif Indonesia bersatu mendunia. Bro, kategori klasik nih bro, kategori klasik. Nih tambah satu lagi aja nih. Kategori. Ya nggak apa-apa. Menurut bro, ya tadi tuh, kan kalau
it's not about the brand, tidak berbicara sama merek, tapi kategori klasik itu sebetulnya umur berapa sampai berapa sih, bro? Motor itu atau otomotif itu dikaitkan sebagai otomotif, sebagai klasik. Ya, sebenarnya ini gue juga tidak berkompeten, apalagi lo yang tanya ya. Lo tuh bisa dibilang salah satu panutan suhu gue di dunia permotoran. Sudah pasti lo yang lebih paham, tapi koreksi kalau gue salah. Termasuk yang motor klasik itu adalah motor yang hidupnya diselah, bukan dipencet gitu. Gitu yang ya maksudnya kalau kayak zaman dulu tuh ada Honda Bebek itu termasuk klasik kalau menurut gua karena hidupnya diselah, bukan yang double starter ya, atau DKW Union, DKW Hamal itu yang diselah gitu. Itu juga itu WL gua tahun 41 hidupnya diselah itu termasuk yang klasik juga gitu. Kalau motor tua mungkin kalau orang mengatakan sesuatu itu motor tua itu juga tergantung lu mengkategorikan tuanya tuh tua yang mana. Fatboy gue dibilang tua tapi bukan klasik Fatboy gue. Gitu. Siap. Terima kasih, bro. Jadi kalau menurut lu, Bro Joel, motor klasik seperti apa? Gue pengen tahu juga menurut pandangan. Kalau yang dibilang motor klasik itu adalah dari umurnya. Pertama adalah kalau menurut gue paling tidak di atas umur 30 tahun. Itu motor sudah bisa dikategorikan klasik. Yang kedua, klasik itu kan nggak hanya umurnya tapi mempunyai historical dalam masyarakat umum. Contohnya tadi WL itu pernah digunakan pada saat zaman perang. Terus Sofol itu klasik karena pernah dibuat di dalam ada beberapa filmnya. Yang kedua juga di samping umurnya dinyatakan motor yang salah satu dari mulai suaranya dan ketangguhannya. Kira-kira seperti itu. Nah, Iya. Terus ini KH pernah dipakai oleh Elvis Presley. Elvis kira-kira. Presley. Mobil ada BLR dan hal seperti itu yang pernah dibuat menjadi fenomena dalam kaitan dengan film dan lain-lain. Itu semua klasik umur, tapi tren dibentuk dari beberapa hal. Kira-kira menjelaskan ya, bro ya. Thank you. Betul. Terima kasih. Oke, Bro Ferry Mariadi, terima kasih udah mau ngobrol di Talkative. Terima kasih. Indika FM, seru banget tadi obrolannya. Dan buat pecinta otomotif tanah air, wajib dengerin Talkative setiap Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. So, saya Joel Mastana, pamit sampai berjumpa minggu depan. Thank you, bye. Terima kasih Bro Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di touring berikut.